Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saudara-saudara yang sedang menderita sakit dan menghadapi beban dan pergumulan, pada saat ini kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara, serta kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat kepada saudara. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1, 2, dan ayat yang keempat. Kita berdiri nanti di ayat yang keempat. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu. Berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya dan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Mari kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat 396 ayat yang ketiga. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan, yaitu hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 29 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup.
Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 429 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang tertulis di dalam kitab Matius 18 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-20. Marilah kita membacanya secara bergantian atau responsorial. Tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang
atau seorang pemungut cukai. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 379 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Krisman SMA Negeri 2 Makassar.
Kita mendengarkan warta jemaat atau warta gereja. Shalom. Warta jemaat bagi kita minggu ini 10 September 2023 sebagai berikut. Warta jemaat dengan topik dialog mohon Jehovah do kamu mulak nih para jahat. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Satu, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-14 setelah Trinitatis yang artinya Ketritunggalan Allah. Kedua, statistik berita duka cita. Satu, pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 telah meninggal dunia Ibu Nahor Simbolon atau Opu Nadia Boru, tutup usia 82 tahun 6 bulan. Alamat komplek pabrik kertas buah wilayah Filipina, dan telah dikebumikan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 di pemakaman Oikumene Pak Kantor depan Rindam Goa. Yang kedua, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 telah meninggal dunia Ibu Mutiara Boru Sinurat atau Opu Jonathan Boru, tutup usia 84 tahun 2 bulan. Alamat Perumahan Kriminal Jalan Kriminal Part nomor 21 Kabupaten Polsai City Metro Tanjung Bunga, dan akan dikebumikan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 di pemakaman keluarga di Porsea, Sumatera Utara. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. B. Jemaat yang baru. Pada hari ini Minggu tanggal 10 September 2023, Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru, yaitu keluarga Bapak Bernard Hutagaul, Ibu Erin Duniarti Boru Hutauru, dan satu orang putri Glo Jocelyn Boru Hutagaul yang datang dari Gereja HKBP Batam Center, Resort Batam Center, Distrik 20 ke Pulau Riau. Sekarang tinggal di Jalan Perjanjian Bongaya, Perumahan Patra Residen, Blok B2 nomor Blok B28, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, RT 002, RW 002, masuk wilayah Galilea. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Jika Bapak Ibu ada di tengah-tengah kita, dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Yang ke-6, kesekretariatan. 1. Pada hari ini Minggu tanggal 10 September 2023 kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk Lembaga Alkitab Indonesia dalam rangka bulan doa Alkitab. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 yang akan datang kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk pengembangan musik dan ibadah. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, pelayanan. Ke-8, pengumuman. A1, kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Pada hari ini Minggu tanggal 10 September 2023 dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan Goa bertempat di Gereja Toraja Laki Padada Sungguh Minasa dengan alamat Jalan Malino nomor 40 Suku Minasa, masuk pukul 17 WITA atau jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A2, Dr. Ribe perbaikan atap dan pelapor gereja Bolon. A3, janji iman untuk lahan parkir gereja. A4, jadwal dan kegiatan tahun profesionalisme. Yang pertama, Sabtu tanggal 16 September 2023, yaitu 1, jalan santai dan senam bersama, yaitu jam 8 pagi. Yang kedua dilanjutkan dengan donor darah, dan ketiga pemeriksaan kesehatan. Begitu juga untuk selanjutnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tahun profesionalisme. A5, undangan rapat panitia tahun profesionalisme HKBP Makassar. Pada hari Selasa 12 September 2023, Ketua Umum Panitia Tahun Profesionalisme HKBP Makassar, Bapak Situa Insinyur H. Simatupang, mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat
dimulai pukul 17 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. 6. Gereja kawasan tanpa rokok. Sesuai peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 tentang kawasan rokok, dengan ini disampaikan mulai Minggu 13 Agustus 2023 di Gereja HKBP Makassar diberlakukan kawasan tanpa rokok. Kiranya kita dapat memakluminya. Bagi Anda jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Bor Simanjuntak. Yang kedua, Nyonya Sitwa W. Banjarnahor JG Bor Manulang. 3. Nona Barulian Bor Pasaribu. 4. Aman Ahaman Nurung. 5. Nyonya Wenai Maho KR Bor Pasaribu. 6. Nyonya Tes Tanggang N Bor Huta Barat. 7. Nyonya Sitwa Kadutom CH Bor Perdide. 8. Nyonya Sitwa T Saragi N Bor Panjaitan. 9. Nyonya EJ Sitorus C Bor Panjaitan. 10. Nyonya V Silaban R Bor Papahan. 11. Amak M Tambunan. 12. Nyonya MP Sidonga E Bor Samosir. 13. Nyonya MP Sibarani Pendeta Dr. SRH Bor Siagian MTH. 14. Nyonya MT Sihaan P Bor Siagian. 15. Nyonya P Siregar Situa E Bor Selain. 16. Nicole Swan Caleb Huta Barat. 17. John Rafael Hutapea. 18. Amang Situa Hasiman Kalib. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberi kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 11 sampai 17 September 2023. Ulang tahun kelahiran remaja dewasa, ulang tahun anak sekolah minggu, dan ulang tahun pernikahan. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian gereja dapat kita baca. Warta keuangan dapat kita baca pada warta yang ada di tangan kita masing-masing sebagai acuan untuk kita perhatikan. Berikut jadwal kegiatan mulai tanggal 11 sampai 17 September 2023 dapat kita baca di warta jemaat kita. Kemudian daftar donatur pembelian lahan gereja HKBP Gospel Pelayanan Gua dapat juga kita baca, dan jika ada yang berkeras hatinya dapat menghubungi sekretaris Surya. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 53 ayat yang pertama sampai dengan yang seterusnya sambil kita menggunakan persembahan pertama kita. Hallelujah.
kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita pada siang hari ini diangkat dari Yehezkiel 33 ayat 7 sampai ayat 11. Yehezkiel 33 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi nama-Ku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut bertanggung jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Dan engkau adalah manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, kita coba melihat dalam warta jemaat kita, topik minggu kita pada hari ini, Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik. Pernyataan ini sangat luar biasa, memberi semangat kepada semua orang, termasuk semangat bagi kita yang hidup pada masa ini. Karena pernyataan ini pertama disuarakan melalui Yehezkiel kepada jemaat atau kepada orang-orang Israel yang hidup di dalam dosa dan pelanggaran, bahkan melawan hukum Taurat, melawan hukum Allah di dalam hidupnya sehari-hari. Justru karena mereka melanggar hukum Allah, mereka takut, mereka akan mati. Mereka merasa tidak akan ada lagi keselamatan yang akan mereka miliki, atau tidak ada lagi kehidupan yang akan mereka jalani karena pelanggaran-pelanggaran. Tetapi Yehezkiel mengingatkan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan, asal mau mereka untuk bertobat, asal mau mereka berbalik dari dosa dan kejahatan mereka, mereka tidak akan hancur, mereka tidak akan mati di dalam dosanya. Justru Allah berkenan pertobatan orang-orang fasik sehingga mereka hidup di hadapan Tuhan. Seruan ini termasuk juga untuk kita pada masa ini. Bagi setiap orang yang telah menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, yang telah dibaptis, yang telah menerima Kristus di dalam hidupnya. Tentu kita sebagai orang Kristen yang telah menerima Kristus di dalam kehidupan kita,
sama seperti bangsa orang atau orang Israel, tidak terlepas dari kelemahan dan dosa dan kejahatan. Tidak ada dari antara kita yang menyatakan dirinya, saya tidak pernah berdosa, saya tidak pernah bersalah, saya tidak pernah melakukan kejahatan. Pasti setiap saat, setiap hari, kalau kita datang atau kita catat kesalahan dan kelemahan-kelemahan kita, pasti luar biasa banyaknya di hadapan Tuhan. Mungkin bisa kita katakan justru lebih banyak dari kebaikan yang kita buat dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu menunjukkan sebenarnya kita harus ikut mengeluh sama seperti keluhan bangsa Israel, bahwa saya sebenarnya harus mati dan hancur karena dosa dan kesalahan saya, karena kelemahan-kelemahan saya dalam perjalanan kehidupan saya. Tetapi firman Tuhan masih tetap berseru kepada kita sama seperti seruan Yehezkiel kepada bangsa Israel. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup dan bertobatlah. Seruan untuk bertobat sangat-sangat penting bagi setiap orang percaya, setiap orang Kristen. Karena pertobatan yang bisa memutus mata rantai dalam kehidupan orang di dalam dosa dan kematian. Tanpa ada pertobatan, kita tidak mungkin memutus mata rantai dosa dalam kehidupan kita. Tetapi sewaktu kita bertobat, di sana kita menanggalkan diri kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita, roh kita dari kejahatan dan dosa. Sangat penting pertobatan dalam kehidupan kita. Pertobatan artinya meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, memasuki suatu dunia baru, dunia yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah kehidupan orang yang percaya untuk bisa menerima kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pertobatan orang percaya, pertobatan kita, kalau kita lihat dari nats yang kita baca dari Yehezkiel 33, itu bukan berguna hanya untuk kita. Itu juga berguna kepada orang lain, berguna kepada bangsa lain, berguna kepada orang-orang yang masih melakukan kejahatan. Justru itu yang diharapkan melalui khotbah pada hari ini, sama seperti Yehezkiel yang dipanggil Allah untuk mengingatkan orang-orang Israel supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Tentu panggilan ini sama juga kepada kita, orang yang mau bertobat, orang yang mau meninggalkan kehidupan lama. Tentu dia akan ditugaskan untuk melaksanakan dan melakukan tugas sama seperti yang dilaksanakan atau yang diperintahkan Tuhan kepada Yehezkiel, untuk menegur, untuk memperingatkan, untuk menasihati orang-orang Israel di dalam dosa dan kejahatan. Tentu kita terpanggil untuk menjadi orang yang mau menegur, orang yang mau mengingatkan, orang yang mau menasihati orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita. Karena itu adalah tanggung jawab orang percaya, tanggung jawab orang yang telah bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, memang untuk menegur, mengingatkan, menasihati sangat sulit. Apalagi pada masa kini, pada zaman ini, itu sangat sulit. Saya masih mengingat sewaktu saya SD, SMP, SMA, kita sangat luar biasa menerima nasihat dari siapapun.
Bahkan teguran pedas pun itu bisa kita terima. Karena itu kita bayangkan dan itu kita terima untuk mengingatkan kita kembali ke jalan yang benar. Bila kita berjalan atau bila kita melakukan sesuatu yang salah di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Teguran sangat penting di dalam hidup manusia, tetapi manusia sering menolak teguran. Apalagi seperti yang saya katakan saat ini, masa ini, bapaknya pun menegur, kadang sudah dilawan, tidak menerima dia ditegur. Anak-anak di zaman milenial ini sudah lebih cenderung mendengar suara hatinya. Biarpun suara hatinya sebenarnya belum tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang patut, mana yang tidak patut untuk dikerjakan. Bahkan anak SMP pun sudah sulit kita ingatkan tegur sekarang. Anak SD sudah susah untuk kita tegur. Saya tahu anak SMA seperti SMA 2 sekarang yang ada pada saat ini. Apakah kalian sakit hati kalau ditegur dalam kesalahannya? Tidak ya? Luar biasa. Tetapi yang mau kita lihat, sangat berharga teguran, sangat berharga peringatan, sangat berharga nasihat di dalam kehidupan kita. Karena itu mengarahkan kita ke jalan yang benar, ke jalur yang benar. Siapa penasehat di dalam kehidupan kita? Siapa penasehat yang diminta seperti dalam nats ini? Tentu harus kita lihat dulu. Yang pertama, orang yang tahu mana yang salah dan mana yang benar. Kalau saudara-saudara tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, tidak perlu memperingatkan orang lain, tidak perlu menegur orang lain, tidak perlu menasihati orang lain. Tetapi pertama kita harus memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki pikiran kita. Apakah kita sudah mengenal dan sudah tahu dan sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Bagaimana kita untuk mengenal mana yang benar dan mana yang salah? Tentu dia harus tahu akan firman Tuhan. Dia akan tahu hukum Tuhan di dalam hidup. Tanpa tahu dia hukum Tuhan, tentu dia sulit untuk menegur, sulit untuk memperingatkan, sulit untuk menasihati orang lain. Harus ada modal, itu yang kita katakan. Harus ada modal kita untuk bisa menegur orang lain, untuk mengingatkan orang lain. Berarti setiap orang Kristen yang bertobat, orang Kristen yang telah menerima Kristus, orang Kristen yang telah percaya, dia harus mengisi dirinya, mengisi rohnya, jiwanya dengan firman Tuhan. Mari kita belajar akan firman Tuhan untuk mengisi diri kita supaya kita tahu mana yang layak di hadapan Tuhan, mana yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tentu kita akan melakukan yang dikehendaki Tuhan. Dan orang yang tahu mana yang benar dan mana yang salah, dia akan menempatkan dirinya menjadi teladan di setiap hal. Karena dia tahu mana yang baik, tentu dia akan menempatkan dirinya menjadi teladan di semua aras, di semua orang yang di sekeliling. Pasti dia akan menunjukkan mana yang benar, mana yang baik, menjadi contoh di sekelilingnya, menjadi contoh kepada orang lain. Karena tidak mungkin seseorang yang mau menasehati, tidak mungkin seseorang yang mau memperingatkan, tidak mungkin seseorang yang mau menasehati dan menegur kalau tidak menjadi teladan hidupnya. Pasti gampang kita mau mengatakan, misalnya Pendeta Simamora mau mengingatkan saudara-saudara beribadahlah setiap minggu. Kalau saya katakan beribadah setiap minggu, padahal saya tidak beribadah, tentu saudara-saudara akan bilang, jangan asal ngomong doang, lakukan dulu, bikin contoh. Itu yang paling berharga dalam kehidupan seorang percaya, sehingga orang lain juga merasa
bahkan bisa meneladani, bahkan bisa meniru apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Bahkan dengan kata lain, kita menjadi tulisan, surat yang bisa dibaca orang untuk tiruan dan untuk bisa dilakukan seperti apa yang kita lakukan. Justru lebih tajam mengajar orang lain membuat atau melakukan suatu contoh teladan daripada kita ngomong besar kepada orang lain. Kalau kita mengatakan saya percaya kepada Yesus Kristus, ternyata dalam kehidupan kita tidak pernah mempercayainya, justru mempercayai kuasa dunia, orang lain pun akan kecewa melihat kita. Apalagi orang yang labelnya jadi orang Kristen, orang yang telah dibaptis, tetapi mereka tidak menunjukkan hidupnya sebagai orang percaya, orang yang telah menerima Kristus di dalam hidupnya. Tentu orang lain akan kecewa melihat. Teladan sangat luar biasa untuk membimbing orang lain, mengajak orang lain berbuat yang terbaik di dalam hidupnya atau di dalam pekerjaannya sehari-hari. Dan yang ketiga, sebagai tugas kita seperti tugas yang diterima Yehezkiel dalam Nazki. Kalau kita sudah mengisi diri kita dengan mengetahui apa yang baik, apa yang salah, dan mengisi diri kita sehingga kita bisa teladan dalam kehidupan sehari-hari, dipanggil juga kita untuk menyuarakan suara Tuhan, untuk mengingatkan orang lain. Seperti yang kita katakan tadi, penting juga gaya hidup atau teladan kita, tetapi suara juga sangat penting untuk mengingatkan orang lain di dalam kesalahan. Fungsi pengajaran, fungsi pendidikan sangat luar biasa untuk merubah kehidupan manusia. Karena kita tidak bisa menyalahkan orang melakukan sesuatu kalau memang dia betul-betul tidak tahu apakah itu salah atau benar yang apa yang dilakukan, apa yang dia perbuat. Tetapi tugas kita sebagai orang percaya yang telah mengenal mana kebenaran, mana yang Tuhan kehendaki, dipanggil untuk mengingatkan mereka yang berjalan di dalam kefasikan atau yang berjalan di dalam kesalahan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tentu kita harus lebih hati-hati di dalam melaksanakan teguran seperti yang kita baca dalam Nazki. Hati-hati dalam arti bukan jadi tutup mulut, tetapi selalu berusaha untuk mengingatkan orang yang melakukan suatu kesalahan dan menasihati supaya dia kembali berbalik dari kesalahannya. Tetapi perlu strategi, perlu memikirkan apa yang layak kita perbuat untuk menegur seseorang. Untuk menegur seseorang di dalam kesalahannya dan kelemahannya, perlu kita melihat dan mempelajari dia. Jangan asal ketemu kita lihat salah langsung menegur tanpa kita lihat konteksnya dan kesalahannya, dan juga melihat apa yang harus kita katakan. Berarti kita mau melihat dan mempelajari orang lain, mengenal sesama kita, mengenal orang yang ada di sekitar kita. Karena tanpa kita mengenal orang lain, tanpa kita mengenal bahkan karakter orang lain, kita bisa salah kaprah atau bisa salah menyatakan sesuatu. Tetapi dengan mengenal orang lain, pasti bisa kita menyatakan sesuatu yang benar kepada dia. Ini yang sering salah di dalam teori penginjilan pada saat ini. Banyak orang yang ingin untuk memberitakan Injil,
bahkan dia memberitakan dengan luar biasa, tetapi dia tidak melihat apakah itu cocok pas metodenya kepada orang yang dia beritakan firman itu. Karena kadang kalau kita bawa Alkitab untuk menyatakan firman Tuhan kepada orang yang tidak mengenal Alkitab, bisa dia menolak. Bahkan kita baca Yesaya 33 ayat sekian, katakan begitu sama orang, mungkin mereka justru menolak. Apa itu? Saya nggak ngerti. Berarti kita harus mengenal mereka, baru kita berangkat menyatakan kebenaran, bahkan mengingatkan mereka, menegur mereka di dalam kesalahannya. Karena manusia yang kita hadapi secara khusus di daerah-daerah yang majemuk seperti yang kita tempati sekarang, pasti kita harus melihat kondisi dan keadaan supaya mereka bisa mengingat dan melihat dan menerima apa yang kita nyatakan dan kita tegur di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, di dalam menyatakan dan mengingatkan orang di dalam kesalahannya supaya mereka jangan mati di dalam kefasikannya, tentu harus berangkat di dalam atau berangkat dari kasih. Kalau kita mengingatkan seseorang karena balas dendam, tentu tidak akan membuahkan yang baik, tidak akan berhasil untuk membawa seseorang berbalik dari kefasikan. Tetapi kalau kita berangkat dari kasih untuk menyatakan teguran, untuk menyatakan peringatan dan juga menyatakan nasihat kepada orang lain, tentu mereka akan berbeda untuk menerima dari apa yang kita katakan. Justru mereka akan memakai itu dan menggunakan itu untuk mengoreksi dirinya supaya dia berbalik kepada yang benar. Kasih itu sangat luar biasa, membawa suasana yang lebih baik untuk mengingatkan orang lain, untuk memperingatkan orang lain dan menasihati orang lain. Justru berbeda orang yang menegur orang lain dengan balas dendam, di sana akan muncul, akan nampak bahwa kita di dalam memperingatkan justru akan mempermalukan dan lain-lain. Dan yang ketiga menjadi tugas kita di dalam mengingatkan dan juga di dalam menasehati orang lain. Tentu itu harus berangkat seperti yang kita katakan tadi, dari firman Tuhan. Berangkat dari kebenaran itu sendiri, bukan ukuran-ukuran atau norma-norma yang ada hanya dalam pikiran kita. Memang ini sangat penting dalam kehidupan kita masa kini. Karena banyak orang yang takut menasihati, takut menegur orang lain karena perasaan. Karena lebih tinggi perasaannya dari logika berpikir di kebenaran, sehingga dia tidak mau menasihati dengan baik. Bukan hanya dalam pergaulan sehari-hari ini terjadi, di gereja pun ini bisa terjadi. Ternyata di dalam menegakkan kebenaran dan di dalam menasehati dan menegur orang lain supaya mereka berbalik dari kefasikannya, harus ada standar, yaitu firman Tuhan, bukan perasaan. Tetapi firman Tuhan ukuran menjadi modal bagi kita, mengingatkan orang lain supaya dia berbalik dari kejahatannya, supaya dia berbalik dari pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan tidak kehendaki di dalamnya. Karena kita yakin orang yang melakukan kejahatan atau orang yang melakukan yang tidak Tuhan sukai, berarti itu juga tidak akan baik kepada sesama dan orang lain. Kalau kita berangkat dari standar-standar firman Tuhan yang telah ditetapkan Tuhan, pasti akan menggerakkan orang lain bisa berbalik ke arah yang sebenar. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara-saudara,
bagaimana kita untuk belajar pertama tadi, untuk mempersiapkan diri kita, dan bagaimana metode kita, dan yang ketiga ini sangat luar biasa bagi orang percaya. Ternyata Tuhan mengingatkan, kalau kita melihat yang salah, atau kalau kita melihat orang tersesat tetapi tidak kita ingatkan, berarti kita juga ikut salah, bahkan ikut mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apalagi kita katakan dulu para pelayan yang melayani, yang dipanggil Tuhan sebagai gembala di tengah-tengah jemaat, tidak mau mengingatkan orang yang salah, tidak mau menasihati orang yang salah, tidak mau menegur orang yang salah, tentu akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Sama seperti yang dikatakan kepada Yehezkiel, memang mati juga itu orang jahat. Tetapi kalau kita tidak mengingatkan, kita diminta pertanggungjawaban atas nyawa yang mati tersebut. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang mau mengingatkan, tapi orang jahat itu tidak mau bertobat, dia juga mati, tetapi kita telah menyelamatkan nyawa kita. Ini pertanggungjawaban sekarang di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita terima keselamatan dari Tuhan, apa yang kita terima kebenaran dari Tuhan, itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bukan hanya diri kita, bukan hanya pribadi kita, tetapi di sekitar kita, tanggung jawab kita bersama. Bila ada kawan yang menyimpang dari firman Tuhan, ingatkan, tegur. Kalau kita tidak mengingatkan, berarti kita juga ikut berdosa. Kalau ada di keluargamu yang salah, mari ingatkan. Kalau itu kita biarkan karena perasaan tanpa melihat kebenaran dari firman Tuhan, berarti kita juga ikut berdosa. Siapa yang membiarkan dosa tetapi tidak mengingatkan, berarti dia juga ikut di dalam. Memang sulit kita terima secara manusiawi. Saya tidak melakukan buat ikut saya, tetapi dalam firman Tuhan, kalau sudah kita lihat kesalahan itu, praktek yang tidak baik di hadapan Tuhan tidak kita ingatkan, kita juga harus bertanggungjawab di hadapan Tuhan. Tetapi tugas kita, mari mengingatkan apa yang salah supaya dia bertobat, supaya dia kembali kepada Tuhan. Itu harapan Tuhan. Itu yang paling Tuhan sukai dari tugas kita, dari pelayanan kita, dari pekerjaan kita melalui panggilan Tuhan. Dalam khotbah kita dari Yehezkiel 33 ayat 7 sampai 11, Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik melalui peringatan, nasihat, teguran dari kita. Tetapi ingat, perbaiki dulu dirimu, isi dirimu dengan firman Tuhan, dan selalu menjadi teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari ini, yang memanggil kami dan mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu menginginkan pertobatan, supaya orang jahat, orang fasik, orang yang tidak melakukan hukum mau kembali dan bertobat. Dan itu menjadi salah satu tanggung jawab kami sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah Tuhan selamatkan, menegur, memperingatkan dan menasihati orang yang masih berjalan di jalan kesehatan. Apalagi orang yang tidak taat di dalam firman, agar kami membawa mereka kembali untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena pertobatan itulah jalan kami untuk bisa menanggalkan segala kejahatan-kejahatan di dalam kehidupan kami dan memulai hidup baru, hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan dari pertobatan kami melangkah untuk berbuat
dan mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami sampai kami memperoleh kehidupan yang Tuhan hadiahkan bagi kami. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menjadi saksi, mampu menjadi suruhan, mampu menjadi hamba untuk melakukan segala peringatan dan perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada hari ini di dalam ibadah kami mendoakan saudara-saudara kami yang berduka cita pada hari yang lalu. Keluarga Tambunan Pursun Bulun, biarlah Tuhan yang menguatkan mereka, agar mereka selalu mengingat bahwa kematian itu bukan akhir dari segalanya. Justru jalan kami memasuki kehidupan yang kekal, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Dan juga keluarga Manurung Bursinuran, tolong mereka Tuhan dalam segala pergumulan mereka, dan juga serta mereka dalam perjalanan mereka yang membawa orang tua mereka ke Tarutung sampai ke pemakaman di Porsea. Biarlah kuasa-Mu dan Roh-Mu yang selalu bersama dengan mereka, sehingga mereka terhibur dan bisa melakukan segala tanggung jawab dan ada di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh program di tengah-tengah gereja, ibadah di pos pelayanan Goa hari ini di Gereja Toraja Laki Padada. Hadirlah Engkau di sana Tuhan bersama dengan jemaat-Mu dan kami untuk memberi sukacita di dalam kehidupan kami dan menguatkan iman dan kepercayaan kami di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan juga kami berdoa untuk tahun profesionalisme, biarlah Tuhan yang selalu campur tangan dalam segala program, agar program tersebut menjadi sukacita bagi kami di dalam kehidupan kami dan juga di tengah-tengah gereja dan jemaat. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit, Nyonya Simatubang Bursiman Juntak, Nyonya Banjarnau Burmanulang, Nona Parulian Burbasariu, Amang Hamanurung, Nyonya Nebahu Basariu, Nyonya Setangkang Tabarat, Nyonya Butung Burpardiri, Nyonya Saragi Burpanjahitan, Nyonya Stors Penjahitan, Nyonya Silaban Burpapahan, M. Tambunan, Nyonya Sintonga Bursamosir, Nyonya Sibarani Bursiagian, Nyonya Siahan Bursiagian, Nyonya Siregar Bursilayan, Lincoln Tabarat, John Rafael Tapea, dan Amang Sintua Hasim Mengkara. Tuhan kiranya menguatkan mereka, menjamah mereka, memberkati segala obat dan segala tindakan yang mereka terima, dan itu menjadi kesembuhan bagi mereka. Dan yang paling berharga, Tuhan kuatkan iman mereka, agar dengan iman mereka tetap semangat bahwa di dalam kelemahan Tuhan akan bersama dan akan menguatkan mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Kami bersyukur Tuhan atas umur yang panjang yang Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudara kami. Dan kami berharap dan bermohon kiranya Tuhan juga menambah umur yang panjang kepada mereka, beri kesehatan dan beri apa yang mereka harapkan di dalam kehidupan mereka. Berkati segala sesuatu
yang mereka kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga mereka semakin bersuka cita di dalam kehidupan mereka dan di dalam perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Bapa di surga, kami juga bersyukur atas segala anugerah dan berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, kehidupan jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu mempersembahkan yang terbaik dan yang terindah untuk kerajaan-Mu. Terimalah persembahan mereka, dan Tuhan menambahkan berkat dan anugerah di dalam kehidupan mereka masing-masing, sehingga mereka semakin melimpah di dalam berkat-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka semakin bersuka cita di dalam kehidupan ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mungkin ada bergumul pada saat ini. Apapun yang mereka pergumulkan, kami percaya dan kami yakin kalau Tuhan yang bekerja di dalam hati kami, pikiran kami akan keluar dari pergumulan itu. Justru dari pergumulan kami akan dikuatkan kami, sehingga kami semakin bersuka cita di dalam kehidupan kami. Itulah harapan kami, itulah doa kami dan permohonan kami. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus, terima dan sempurnakan doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 113 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan untuk partisipasi kita untuk Lembaga Alkitab Indonesia yang telah melakukan ibadah di tengah-tengah gereja kita pada hari Jumat yang lalu.
Biarlah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hadir bersama kita untuk ibadah pada hari ini, dan mereka juga merindukan partisipasi kita di dalam program mereka. Serasa bisa ke depan sembari untuk bernyanyi. Mari kita semua untuk berpartisipasi, memberi yang terbaik untuk anak-anak kita yang hadir pada saat ini bersama dengan kita dalam ibadah gereja kita. Kami terima kasih.
Sudah ini.